Bismillah, kita pelajari kali ini problem set aljabar persiapan SMITB. Pertama, bentar ya. Nah, ini harus, mungkin kalian sudah mengetahuinya. Ya, ini dihafal ya. Kuadrat dari jumlah, kuadrat dari selisih, dan selisih dari kuadrat. Kemudian pengembangannya, kalau A tambah B tambah C kuadrat, ini bisa menjadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah 2 kali kombinasi-kombinasi yang mungkin ya, AB, BC, dan CA. Kemudian untuk pangkat 3, itu rumusnya seperti ini. A tambah B pangkat 3 itu diuraikan. Jadi A pangkat 3 tambah B pangkat 3 tambah 3AB kali A plus B. Ini didapatkan dari koefisiennya dari ini ya, segitiga Pascal. 1, 3, 3, 1. Sebenarnya kalau kita jabarkan A tambah B pangkat 3, ini koefisiennya akan jadi ini ya, 1, 3, 3, 1. Ini ya 1 kali A pangkat 3 plus, kemudian 3 koefisiennya, pangkat A nya turun, pangkat B nya naik, plus 3 A, kemudian pangkat B nya naik, kemudian plus 1, pangkat B nya pangkat B. Nah, ini kalau disusun ulang dia akan jadi seperti ini. Nah, kalau misalkan di sini A min B, kita pasang aja sebagai B nya kita ganti dengan min B. Ini kita ganti dengan min B. Makanya akan koefisiennya negatif ya. Tapi yang di sini min B nya dikuadratin. Tetap positif ya. Nah, min B nya kuadratin tetap positif. Dan ini selang-seling, kalau A min B pangkat 3 selang-seling, jadi plus, ini akan jadi minus karena ada minus B, jadi plus lagi, kemudian jadi minus. Ya, min B pangkat 3 jadi minus ya. Kemudian rumus yang lain juga yang cukup menarik adalah ini ya. Jumlah dari kubik ya, A pangkat 3 tambah B pangkat 3 ternyata bisa difaktorkan. Faktornya adalah A tambah B dikali A kuadrat min AB plus B kuadrat. Nah, kalau selisih dari pangkat 3 difaktorkan jadi A min B kali A kuadrat plus AB plus B kuadrat ya. Nah, untuk selisih itu sebenarnya bukan hanya pangkat 3 ya, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6 itu bisa ya. Contoh misalkan kita ingin ini kan A pangkat 6 dikurang B pangkat 6. Bisa nggak difaktorkan? Nah, salah satu faktornya adalah seperti ini ya. Kalau kita bagi dengan A min B, ntar dapatnya adalah A pangkat 5. Koefisiennya selalu plus ya. A-nya itu turun pangkatnya jadi pangkat 4, B-nya naik. Kemudian A-nya turun lagi jadi 3, B-nya naik lagi ya jadi 2. A-nya makin turun, B-nya makin naik. Terus A-nya jadi A, B pangkat 4, dan terakhir B pangkat 5. Seperti ini ya. Itu kalau untuk yang selisih. Nah, adapun yang untuk yang plus, itu hanya bisa difaktorkan kalau pangkatnya pangkat ganjil. Ya, sehingga A pangkat 4 tambah B pangkat 4 itu nggak bisa difaktorkan menjadi A plus B kali berapa, nggak bisa ya, ini nggak bisa. Tapi kalau pangkatnya ganjil bisa. Misalkan A pangkat 5 ditambah dengan B pangkat 5. Ini kalau kita faktorkan jadinya A tambah B dikali A pangkat 4. Nah, tandanya itu selang-seling plus min ya, min A pangkat 3B kemudian plus A kuadrat pangkat B nya naik, kemudian min AB pangkat 3, dan terakhir adalah plus B pangkat 4. Nah, ini bisa difaktorkan seperti ini ya, kalau pangkatnya ganjil untuk yang plus. Kita lanjutkan persamaan kuadrat. Bentuk umumnya x kuadrat plus bx tambah c sama dengan 0. Disyaratkan a-nya tidak sama dengan 0 ya. Dalam hal ini rumus x-nya pakai rumus ABC seperti ini. Dan yang menjadikan beda jenis dari akar-akarnya adalah diskriminan ya. Kalau diskriminan positif, maka persamaan kuadrat memiliki dua solusi real yang berbeda ya. Kalau sama dengan 0, hanya satu solusi real atau disebut dengan akar kembar ya.
Dan kalau dia negatif, maka tidak memiliki akar yang real. Ya. Di sini ada rumus jumlah akar min B per A, selisih akar. Ini rumusnya ya. Itu akar diskriminan dibagi dengan A, plus minus tergantung mana yang lebih besar, X1 atau X2. Ya. Dan hasil kali akar adalah C bagi A. Sifat yang perlu diperhatikan dalam aljabar itu maksimum dan minimum serta simetrinya. Nah, ini kadang-kadang bermanfaat ya dalam menyelesaikan soal. Ya. Apakah bentuk ini memiliki nilai maksimum atau minimum? Ya. Dan juga simetrinya. Semakin simetris suatu bentuk aljabar, semakin mudah untuk diselesaikan ya. Umumnya seperti itu. Kemudian di sini ada pertidaksamaan aritmatik dan geometrik ya. Misalkan diberikan dua bilangan A dan B positif, maka rata-rata aritmatik A tambah B-nya itu pasti lebih besar daripada rata-rata geometriknya, akar AB. Ya, misalkan kita pilih aja A-nya itu 4 misalkan ya, B-nya 6. Berarti A tambah B bagi 2-nya berapa nih? Ini 5 ya. Sedangkan rata-rata geometriknya adalah akar dari 24. Mana yang lebih besar, 5 atau akar 24? Ya 5. Sebab 5 adalah akar 25 ya. Nilainya lebih besar daripada akar AB. Ya.